sakit. Terus temenin bukan dilawan. Jadi kalau misalkan kita lawan, makin sakit kita. Karena penyakitnya dari dalam, bukan dari luar. Kemarin aku sakitnya bukan sakit hati ya. Apa salah paham? Sakit diabetes itu kan penyakit dalam. Harusnya pengobatannya juga ditangani sama dokter spesialis dalam kan. Cuma aku nggak mau diobatin sama dokter spesialis dalam. Akhirnya dokter umum yang mengobatinya. Tapi alhamdulillah Allah tuh maha baik. Saya dipandu sampai saya sembuh, sampai ke Kang Ari, sampai ke banyak pihak yang sayang sama saya, didoain banyak orang, sama teman-teman media juga. Alhamdulillah sekarang saya pulih lagi, sehat lagi. Yang gula saya tadinya 500 lebih, berangsur turun di 380. Sekarang di stabilnya itu gula puasanya 120, gula gula makannya itu 140. Bisa dibilang udah sembuh total apa? Udah. Harus menjalani? Harus sembuh total, nggak ada menjalani apapun lagi. Saya harus sehat. Caranya gimana tuh untuk sehat itu apa sih yang Mas Panji lakukan? Harus sehat. Jadi kalau misalkan ada orang nanya gimana sehat, harus sehat. Jawabannya gitu. Gimana sembuh? Sudah sembuh. Ya. Sukses ya? Ya. Itu penting banget. Makannya seperti apa, Mas? Makan sekarang yang saya jaga itu kolesterol ya, kayak daging kambing, udang saya nggak makan. Santan-santanan juga saya nggak makan. Sisanya kalau bukan manusia sama temen saya nggak makan juga. Suka panas kalau denger azan itu gimana ceritanya Mas? Ngawur. Itu Katanya kabarnya? emang si Om Ded keterlaluan sih ya. Diklik baca gue katanya kemasukan jin. Sekarang gini ya, manusia itu semuanya juga ada jinnya kali di dalam badan. Iya, kita punya jin korin kan gitu loh kan, dijelasin gitu. Ada kembaran kita gitu korin. Itu udah pastilah gitu. Cuma awalnya aku dapat hidayah, alhamdulillah dari Allah. Jadi aku udah jarang banget sholat, lupa gitu, terlalu sibuk sama dunia gitu kan. Terlalu sibuk sama main di alam. Sampai akhirnya jarang dengar azan karena di hutan kan jarang ada masjid. Pas ke kota makan sama istri di pinggir jalan, tiba-tiba azan, ada Lisa. Kok dada saya sakit awalnya itu, kenapa ya gitu kan, gini salah gitu salah, istighfar udah apa udah, wah disuruh sholat ternyata. Habis sholat, setelah sholat saya sembuh. Pernah saya ruqyah, jadi saya ngikuti anjuran Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu beliau bilang kalau misalkan berdoa itu kalau misalkan gini itu kurang baik, jadi ngadep ke langit. Jadi saya tiduran, makanya orang di ruqyah kan harus tiduran, jadi biar hati sama mulutnya ikutan doa. Ternyata nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nah, karena sebenarnya ruqyah itu kalau kita benci sama Al-Quran itu baru gitu loh, kita kena ayat. Saya nggak benci Al-Quran, saya sayang sama Al-Quran. Jadi nggak ada apa-apa ketika saya di ruqyah, ya baik-baik saja, luar dalam juga. Tapi kalau dengar ajar panas itu tidak ada, itu mah bukan panas badan, tapi dada saya nyelek panas. Peringatan untuk saya suruh sholat. Dan alhamdulillah. Berarti kemarin yang sakit itu sebagai alarm buat Jam buat pelajaran, Allah ngasih teguran. Terus setelah dikasih teguran saya ngeh, alhamdulillah beliau sayang dan saya dikasih pelajaran terus sampai hari ini. Karena hidup ini kan sebenarnya bukan hukuman, tapi kita belajar. Berarti sekarang lebih mendalami ilmu agama mungkin atau seperti apa? Wah. Mendapat hidayah. Saya lebih mendalami ilmu kebijaksanaan aja lah. Iya. Karena kalau misalkan ilmu agama saya nggak mau tiba-tiba dari pawang jadi ustadz. Jadi saya takutnya salah gitu kan. Mulai nyatakan sembuh kapan Bang? Abang ke dokter atau udah masih minum obat sampai sekarang? Sampai sekarang masih minum obat. Karena masih manusia teh. Jadi masih pasti bisa sakit gitu. Tuh kalau misalkan saya nggak sakit saya malah bingung nanti. Waduh, jangan-jangan saya apa gitu kan. Nah, alhamdulillah saya masih sakit, saya masih kena flu kalau pagi bangun tidur. Masih minum obat diabetes juga saya minum, masih jamu juga saya minum. Terus ada obat sapu jagat dari Kang Haris juga saya tetesin ke mata, sama alhamdulillah. Dan nggak lupa juga saya berdoa, selalu berterima kasih ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Allah, untuk selalu bersyukur lah, diingetin sama beliau untuk bersyukur terus. Karena kita sebagai makhluk itu nggak luput dari salah ya. Jadi pengennya ya Allah ingetin terus ya kalau misalkan Panji salah sekarang mah gitu. Itu buat saya misalkan mengkoreksi terus diri saya biar lebih baik lagi. Mas Panji ini disapa makhluk gaib sebelum digigit ular itu gimana ceritanya Mas Panji? Itu siapa lagi yang nulis sama makhluk gaib? Gimana tuh? Sampai jadinya gosong katanya. Saya nggak ngerti ya, saya nggak pernah lihat makhluk gaib, karena itu gaib nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau disapa gitu loh, ya beliau juga Allah Subhanahu Wa Taala juga gaib, masalahnya nggak kelihatan juga gitu ya. Saya nggak tahu nih, nggak bisa ngebedain antara itu makhluk gaib atau Allah. Masalahnya sama-sama gaib gitu kan. Cuma kalau misalkan patokannya, kalau bisa mengarahkan ke hal yang baik, saya imani itu Tuhan.
Tapi kalau mengarahkan ke hal yang negatif, itu makhluk Tuhan. Gitu. Jadi sekarang saya ikutin aja dulu. Negatif kalau misalkan jadi pesan yang baik gitu kan, beri nasihat yang baik, saya liatin dulu. Karena kalau kita nolak hal negatif, kita nggak bisa belajar. Karena semua ilmu itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik. Ilmu itu juga dari Tuhan gitu. Semua ilmu pada dasarnya baik. Jadi ketika emang saya harus milih-milih mau ke lingkungan bener atau enggak gitu, saya nggak bisa dapat ilmu. Iya, karena ya yang baiknya ambil, yang buruknya nggak usah gitu. Mas Panji kemarin kan katanya sempat kecelakaan dan itu ada masalah sama livernya, itu bisa ceritanya gitu? Itu udah lama teh. Jadi saya 2004 tahun 2004 itu sempat mengalami kecelakaan motor, tabrakan. Itu saya udah nggak punya liver, mau lihat nggak apa-apa sih kalau perut tuh. Ih, tuh. Jadi udah nggak punya empedu, bukan liver masih ada, tapi empedu saya tuh diangkat gara-gara liver saya pecah. Gitu. Empedu saya diangkat gara-gara liver saya pecah, sobek. Nah akhirnya dirawat di Bandung sampai 4 bulan, pemulihan 1 tahun, sampai akhirnya sekarang saya bisa dibilang udah nggak punya kantung penyaring racun. Jadi sebenarnya kalau ngerokok aja juga saya udah nggak boleh. Tapi alhamdulillah dari 2004 sampai hari ini saya makan nggak pantang-pantangan, mie instan saya makan, nasi saya makan. Ya alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Tapi jangan ditiru ya, karena meniru Panji itu salah gitu. Jadi bercita-citalah, jangan jadi Panji petualang. Maksudnya itu mau ganggu aktivitas gitu nggak sih untuk mengurangi? Bukan, ular bener ya gigitnya, orang lagi nge-rescue kok. Ular bener, digigit ular bener gitu. Kalau ular gaib nggak kelihatan atau Om. Jadi selama kelihatan mah pokoknya ya doain aja buat teman-teman media sama teman-teman di rumah dimanapun. Kalau misalkan aku kan takut nih orangnya, tapi sama Allah disuruhnya kan aku kan takut sama beliau. Pokoknya ada makhluk gaib kayak waktu itu nongol di video apa kan, nongol lagi begitu, gue mau tangkep. Pokoknya prinsip saya gaib itu nggak kelihatan. Nyapa dengan kayak angin gini lah nggak kelihatan, ada gitu kan, air saya tapi nggak kelihatan. Kalau dia ngewujudin wujud, gue mau ikat kayak buaya, gue pamerin tuh di Monas ntar. Kalau bagi Rasulullah kan baik, dilepas lagi. Wah kalau gue enggak, gue ikat jadi konten bener. Mas Panji. Waduh. Itu jari yang sampai gosong itu gimana ceritanya Mas Panji sampai menjipan Ini kena gigit ular, king cobra, terus ini baru pertama ya. Apa sampai gosong parah gini tuh. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Bengkok sedikit Panji. Itu bentuknya kenapa itu? Ada dari itu. Ini bekas gigit aja. Taringnya masuk dalam sela-sela tulang. Nah, Jadi bengkok. Mas Panji kan udah sering banget ya bersentuhan dengan ular. Ini digigit pertama kali atau emang Udah sering. sering banget? Udah sering, saya digigit buaya, udah. Nih, Ular, tuh. kalau khususnya ular. Gitu ya, udah pernah. Ular juga. Alhamdulillah sama Allah tolong terus. Gitu. Makanya saya bilang bercita-citalah setinggi langit. Mau itu apapun, jadi pilot kek biar bisa terbang gitu ya, jadi nahkoda kapal kek gitu, jadi security, jadi apapun itu jadi mulia. Yang penting saya mohon untuk tidak jadi Panji petualang. Ini pengen berhenti ya saya. Hah? Pengen berhenti gitu. Enggak. Jadi jangan bercita-cita jadi saya. Jadi diri kalian saja gitu. Karena saya nggak pernah bisa juga jadi diri kalian gitu. Jadi ya udah pokoknya cita-cita jadi pilot. Pilot banyak nggak sih profesinya? Banyak. Kalau pawang hewan itu kayak di wiki gue lihat gue doang gitu ditulis di Indonesia pawang hewan gitu. Hatuh. Udah pilihan. Jadi ketika kalian jadi pawang hewan, ya pawang hewan aja. Jangan berlebihan. Alhamdulillah aku dikasih Allah umur terus gitu. Tapi kebanyakan yang niru Panji meninggal. Itu udah jadi rahasia umum ya. Wah niru Panji petualang, siapa suruh niru gue gitu kan. Pengen cita-cita pengen jadi kayak Panji di nyaranin enggak. Udah banyak tulisannya di YouTube juga, adegan berbahaya jangan ditiru. Niru. Iya. Iya, saya diobatin sama Kang Haris. Kang Haris yang ngobatin saya sampai bilang, buat Panji kita toleransi. Mau makan apa aja, air dingin apa nggak apa-apa. Karena saya konyol. Kalau saya dilarang saya malah minum. Ini prinsip saya mati juga kok gitu. Ntar ujung-ujungnya. Sekarang saya makan nggak makan, saya mati-mati juga ntar. Masa iya nggak mati sih gitu kan? Mas Panji tadi ada dampak nggak sih untuk yang nggak punya peduli itu, efeknya ke kehidupan sehari-hari Mas Panji gitu? Banyak. Aktivitas Banyak banget. Seperti apa Mas? Ya tadinya kan teh saya bebas ya, saya berteman dengan siapapun saya bisa, nggak pilih-pilih. Tapi ketika saya kemarin mulai dapat hidayah, ternyata Tuhan tuh cuma minta saya lebih baik.
bukan menjadi baik, karena susah. Kalau menjadi baik itu susah. Karena teman saya itu banyak kan masih juga sama kayak saya, orang yang belum baik gitu. Dan masa saya harus tinggalin, jatong kayak gitu mah, gitu kan? Ya Mas, untuk yang nggak punya empedu tadi, apa? Empedu ya? Empedu. Nah itu ada dampak ke kegiatan fisik sehari-hari nggak Mas? Nggak ada, sehat. Kita bisa melakukan aktivitas apapun Apapun bisa. yang berat atau Apapun bisa. Jangan bunuh diri tapi ya, nyuruhnya. Mas Panji, ada pemikiran kalau digigit kobra udah berkali-kali kegigit kobra itu jadi kebal racun kobra itu? Allahu alam, nggak tahu saya. Nggak tahu saya kalau itu bisa salah ya menjawabnya. Nah, Oke. intinya saya syukuri aja apa yang terjadi sama saya hari ini, itu semuanya berkat campur tangannya Allah. Kak, sebagai istri khawatir nggak sih suami kerjanya seperti itu? Nah, kekhawatirannya seperti apa? Kalau khawatir pasti ada namanya istri ya, kan apalagi ada suami ininya sama yang berbahaya, tapi ya balik lagi kita menjadi berdoa kita sama Allah semoga disehatin, selamatin ya, karena kan memang udah jalannya seperti ini. Jadi mungkin tips kalian mungkin biar tetap menjaga komitmen yang udah ada sejak dari awal, karena kan banyak masalah yang udah dilalui. Kalian seperti apa sih menghadapi masalah itu berdua? Jalanin aja, ya semua masalah pasti ada ininya, apa namanya, jalani aja dulu. ya udah jalanin aja. Pasti semuanya akan baik kok di endingnya, nggak mungkin tidak. Sering diajak adventure juga nggak Kak? Saya kalau lagi sering pergi juga ya. Hah? Sempat diajak itu di Sumpah. Tapi mungkin kemarin Mas Panji bisa kurang berat badannya kurang berapa? Dari 80 terakhir nyusut di 45 deh. Sekarang Dampak dari diabetesnya ya? Hmm. Sedrastis itu yang dirasain apa sih? Nggak ada. Saya tuh nggak sakit sebenarnya. Jadi ketika emang saya merasain banyak hal, disitulah saya sakit. Sebenarnya saya tuh harusnya bebas, gitu. Bebas aja. Tapi ya nggak kelewat batas, gitu. Intinya ketika kita bebas tapi nggak kelewat batas, insya Allah kita sembuh, sehat. Karena ketika kita kena teguran kayak kemarin saya gitu, jadi contoh itu harusnya buat teman-teman semua. Alhamdulillah gitu, Allah sayang masih dikasih kesempatan lagi. Kalau kagak, kelar Pak, pulang duluan. Yang jelas saya sekarang sih ngubernya kalau untuk keagamaan saya nggak mau jadi juara satu. Yang penting kita naik kelas, itu aja. Terus syukuri apa yang emang sekarang kita miliki, gitu, dari kesehatan, dari apa, belum tentu orang lain punya. Intinya itu aja. Yang penting kita bersyukur setiap hari, insya Allah gitu, kebahagiaan akan datang pada waktunya. Sama tambahin yang kata-kata Mutiara tadi yang alam, soal alam itu. Ya, intinya alam itu adalah teman, teman manusia. Harusnya manusia itu berpikir tentang alam sejenak. Manusia itu berpikir selalu pada buat dirinya sendiri aja gitu. Kadang buat temannya, buat keluarganya, buat sesamanya. Tapi mereka lupa gitu, atau kita lupa gitu. Kalau kita ini adalah makhluk yang terhubung gitu dengan Sang Halik, ya Sang Halik ya, Allah gitu. Atau Tuhan kita lah gitu. Atau Tuhan yang Maha Esa lah, sama. Kita itu lam-lam ha, bukan alif, kita makhluk. Jadi yang namanya makhluk harus ya sama makhluk lagi, bersatu, bareng-bareng. Tapi kalau misalkan kita buyar, pecah, ya nggak akan ada keseimbangan. Ya alam tanpa manusia akan baik-baik saja. Tapi manusia tanpa alam, itu nggak akan baik-baik saja. Jadi lestarikan alam kita. Jargon atau tagline saya sekarang itu adalah saya Panji Petualang, perusak alam, sadar lestari, salam lestari. Jadi kita semua itu perusak alam kalau kita masih menggunakan TV, kita masih menggunakan listrik yang berasal dari PLN negara atau dari PLTA negara, itu kita masih perusak alam. Intinya kita membuat apapun itu teknologi dari alam pun, itu kita perusak alam. Tapi apa salahnya kita sadar untuk melestarikan alam? Gitu. Dengan begitu kita insya Allah lah gitu loh, sedikit berguna untuk alam, itu akan membuat semuanya baik-baik saja. Toh juga di DN ini juga pada takut juga kan, saya juga sama gitu kan. Ya sebenarnya tinggal untuk memperpanjang waktu itu bersahabat aja tuh, akur sama pohon, akur sama tanah. Insya Allah gitu, Allah kasih kerenggangan kalau misalkan mereka makhluk lain tuh ya bisa nurunin sedikit emosi. Karena kayak alam tuh nggak pernah ngeluh, terima
Jadi daun ditebangi, pohon ditebang, ya. Jadi air dikencingin, apa segala macam, iya. Jadi tanah diinjak terus, iya. Tapi mungkin lama-lama juga alam nggak ada keselnya. Udah mulai gitu. Ya Allah, hamba juga makhluk. Udah mulai gitu. Gak ada respeknya sama sekali dari manusia nih. Doa aja gak pernah, Fatihah gak pernah dikirim. Buat saudaranya doang katanya dikirim. Buat kami gak pernah katanya. Padahal daun apa segala macam juga kan punya perasaan. Bahkan hewan sekalipun itu punya pikiran. Iya, bukan cuma manusia. Makanya itu sayang ke alam itu ya sebagian dari cara kita juga sayang ke Tuhan. Oke. Tapi kan Bang Panji itu bisa melakukan hewan-hewan buas gitu. Tapi Nggak menaklukkan, berteman. Bisa berteman dengan mereka. Tapi apa sih yang menjadi kecemasan atau kekhawatirannya Bang Panji hidup di dunia ini gitu? Nggak ada sih sekarang mah. Saya hidup pokoknya mau saya nikmati aja, saya syukuri aja. Karena hidup ini ternyata anugerah itu. Jadi hidup kita ini anugerah dari Tuhan yang kita harus syukuri, kita harus nikmati dan kembali lagi ke kita harus bermanfaat, bukan cuma memanfaatkan. Jadi kita harus juga bermanfaat. Setidaknya ketika kita nanti selesai, kita mati, kita hidup nggak sia-sia. Bisa terus. Oke. Oke. Oke.